Sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi, dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang. Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung selama 11 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, Anies diminta klarifikasi soal dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang Formula E. Menteri BUMN Erick Thohir Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta yang melakukan pengurusan akhirnya berpengadilan itu. mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo kini ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christiforus Anormas dengan NIM 22306019 Prodi S1 Keperawatan. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme serta upaya dan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Kemudian dari kata kerja diartikan sebagai corrompere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Dalam arti luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu pengertian kolusi. Diangkat dari bahasa Inggris to collude, berarti mengadakan konspirasi atau komplotan untuk memperdaya atau menipu orang lain. Sedangkan collusion diartikan sebagai kerjasama atau perjanjian antara dua orang atau lebih dengan maksud memperdaya atau menipu orang lain. Yang ketiga yaitu pengertian nepotisme. Berasal dari kata nepos yang artinya keponakan atau cucu, sehingga nepotisme adalah kecenderungan mengutamakan sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan. Berikut merupakan latar belakang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Latar belakang terjadinya korupsi adalah yang pertama, rasa tidak puas terhadap apa yang telah diraih oleh orang lain. Yang kedua, rasa tidak puas atau haus kekayaan tersebut timbul dari berbagai faktor. Dalam kajian, ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor eksternal, di mana faktor ini berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Yang pertama, faktor hukum. Yang kedua, faktor politik. Yang ketiga, faktor ekonomi dan birokrasi. Dan yang keempat, faktor organisasi. Yang kedua yaitu faktor internal, di mana faktor ini berasal dari diri sendiri. Yang pertama yaitu sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang tidak kuat dalam menghadapi godaan. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Dan yang keempat, tidak mau bekerja keras atau malas bekerja. Berikut merupakan penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyebab yang pertama, lemahnya peraturan dan mekanisme di tingkat lebih tinggi sebelum dilanjutkan ke tingkat yang lebih bawah. Yang kedua, sistem birokrasi yang teramat berbelit-belit. Dan ketiga, lemahnya komitmen bangsa ini terhadap eksistensi sebuah produk hukum dan perundang-undangan. Yang keempat, bentuk kesalahan sistemik yang berubah menjadi lingkaran setan, penyebab presentasi menyimpang meningkat. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya, Bulsok Antoni Marwan akhirnya memenuhi panggilan dirjen. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang. Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung selama 11 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, Anies diminta klarifikasi soal dugaan korupsi dalam Berikut yaitu upaya, strategi, serta cara untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama yaitu cara paling efektif dan efisien untuk menghapus KKN adalah dengan kesadaran masing-masing individu. Untuk itu diupayakan banyak hal dan perlu pula kerjasama dari setiap stakeholder. Untuk stakeholder itu sendiri, proses di dalamnya yang pertama yaitu pemerintah dan perangkat kenegaraan, yang kedua yaitu guru, dosen dan keluarga, yang ketiga yaitu mahasiswa dan siswa, dan yang keempat pegawai pemerintahan dan aktivis. Di mana keempat stakeholder tersebut diharapkan untuk bekerja sama agar bisa mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cara lain untuk memberantaskan KKN adalah melalui jalur hukum, yaitu dengan membuat dan mempertegas peraturan perundangan tentang pelanggaran KKN, serta mempraktikkan pemberian sanksi pada mereka yang melanggar sesuai peraturan tersebut seadil-adilnya. Yang berikut yaitu cara mengatasi KKN itu sendiri melalui diri sendiri. Ada beberapa cara untuk mengatasi KKN tersebut. Yang pertama, perbaiki moral dan mental diri. Yang kedua, tumbuhkan semangat anti KKN di dalam diri. Dan yang ketiga, praktik anti KKN dalam setiap perbuatan. Dan yang keempat, buat atau ikut komunitas anti KKN untuk mengumpulkan maupun berkumpul dengan orang-orang yang memiliki niat yang sama. Dapat disimpulkan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik-praktik yang melanggar hukum, merugikan kepentingan umum, dan menguntungkan kepentingan pribadi. KKN dapat merugikan negara, merusak sendi-sendi kebersamaan, dan memperlambat tercapainya tujuan nasional. Itu mari kita sama-sama berjuang untuk memantapkan hati untuk tidak ikut korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sama-sama tekadkan kita sama-sama anti korupsi.